Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Agar ketika firman Tuhan dibagikan, hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh ditolong untuk mengerti. Dan terlebih kami diberikan kerinduan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi dengan kuasa-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri. Berkati juga setiap jemaat yang akan mendengarkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka satu bagian firman di dalam Lukas pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita perlahan-lahan. Silakan jemaat sekalian memperhatikan. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang sebuah topik yaitu mengelola uang. Ya, saya bawa uang. Nah, ini ya. Bayangkan kalau ini uang 100 ribuan, ya. Kalau ini uang 100 ribuan, berarti satu bendel gini berapa? 10 juta ya. Jangan bingung, saya juga bingung kalau ditanya ya. Kalau ini 100 ribuan, kemudian satu bendel gini berarti 10 juta. Kalau 5 bendel ini 50 juta. Anggap ini 100 ribu ya. Karena saya enggak punya uang 50 juta untuk jadi alat peraga. Saya punyanya uang 1000-an. Tapi anggap ini 100 ribuan ya. Nah, saya akan bertanya. Saya memberi kesempatan kepada semua orang untuk berpikir. Kalau saat ini Anda tiba-tiba mendapat uang 50 juta.
Apa yang Anda akan lakukan dengan uang ini? Silakan mikir, nggak usah nemen-nemen ya. Cuma nanti kalau saya tanya 1-2 orang sebagai sampel, kira-kira tahu jawabannya ya. Elmi, apa? Belum ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu punya tiba-tiba dapat uang 50 juta? Ya. Silakan mikir. Deposito ya. Langsung masuk deposito ya. Saya akan mencari anak remaja ya, karena hari ini sedang gabungan ya, jadi ada berbagai macam usia ya. Yang remaja langsung nunduk semua. Jangan nunduk ya, nanti lo tidak bisa lihat. Anaknya Pak Mulyadi dan Bu Janis. Jocelyn, ayo Jocelyn. Kalau kamu tiba-tiba papa ngomong sama kamu, Jocelyn, papa dapat banyak berkat, nih tak kasih uang 50 juta, plek. Kamu boleh pakai untuk apa saja. Kira-kira apa yang kamu lakukan dengan uang 50 juta? Bikin bisnis. Ini otaknya, otak entrepreneur ya. Semua dipakai untuk bisnis. Kagum saya. Coba sekarang tanya sama Bobo ya. Bobo ya. Rasanya yang Bobo di sini cuma mama saya ya. Oh ada Bobo yang pakai baju kembang-kembang, Bobo Afung. Bobo Afung, kira-kira kalau dapat uang 50 juta, jelek, dipakai untuk apa, Bo? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Bo? Ke luar negeri. Healing ya, karena sudah corona bertahun-tahun, aku mau healing. Sekarang Billy ya. Ini Billy punya uang, jadi dia mikirnya pasti tidak sulit. Bill, kalau dapat uang 50 juta, blek, kira-kira mau diapakan Bill? Tabung ya. Jangan kaget kalau Billy ngomong ditabung. Dia memang investor ya, asuransi, jadi uangnya ditabung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita itu berpikir menggunakan uang, itu kita bisa punya macam-macam. Ada yang mikir untuk bisnis, ada yang mikir untuk healing, ada yang mikir untuk ditabung. Mungkin ada juga yang langsung mikir dalam hati, tak buat beli handphone yang paling baru, yang paling canggih mungkin gitu ya. Atau tak buat betulkan rumah gitu ya. Atau untuk apa saja. Kita pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua sepakat bahwa uang itu diperlukan. Betul ya? Ada yang tidak perlu uang? Kita semua perlu uang ya. Uang itu bisa mendatangkan kebaikan. Tetapi uang juga bisa menimbulkan persoalan. Ketika uang itu tidak digunakan dan tidak diatur dengan baik. Atau ketika kita itu punya kecenderungan serakah terhadap uang. Maka uang itu bisa menimbulkan persoalan. Rasul Paulus menasehatkan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, ketika orang itu mencintai uang secara berlebihan, itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Nah, dalam bagian yang kita baca, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, Yesus juga memberi nasihat tentang uang. Melalui perumpamaan ini Yesus ingin mengajar kepada kita 2 hal. Ya. Nasihat yang pertama yaitu bagaimana kita itu dengan bijaksana mengantisipasi masa depan. Kalau kita perhatikan bagian yang kita baca atau perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini atau bendahara yang cerdik. Seringkali perumpamaan ini menjadi perumpamaan yang sulit dipahami atau yang paling sering disalahpahami orang. Orang berpikir bahwa Yesus itu memuji ketidakjujurannya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Yesus justru ingin menunjukkan bahwa melalui perumpamaan ini, poin penting dari analogi perumpamaan ini adalah bahwa bagaimana seorang bendahara, bahkan bendahara yang tidak jujur, itu bisa dengan bijaksana, dengan cerdik, memikirkan dan mengantisipasi masa depan atau hidupnya. Ketika bendahara ini dipanggil oleh tuannya,
Dia dituduh melakukan sesuatu yang menghamburkan uang tuannya dan diberitahu bahwa dia tidak akan dapat bekerja lagi kepada tuannya. Maka bendahara ini kemudian mulai berpikir, kalau aku tidak bekerja, maka hidupku ini akan menjadi suram. Lalu apa yang aku harus lakukan? Dikatakan bahwa bekerja aku tidak bisa. Nyangkul aku tidak bisa. Aku mungkin bendahara ini tidak punya keterampilan. Kemudian dia mengatakan, mengemis aku malu. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Dan kemudian otak cerdiknya itu ya berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa mengantisipasi kehidupannya. Jadi yang dipuji oleh Tuhan Yesus itu bukan ketidakjujurannya. Tetapi yang dipuji oleh Yesus adalah bagaimana bendahara ini bisa berpikir, bisa menyiapkan, bisa mengatur untuk mengantisipasi kehidupannya yang akan datang supaya dia tetap dapat hidup dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin utama dari perumpamaan ini yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-murid saat itu dan juga kepada kita hari ini adalah bagaimana orang percaya itu harus cerdik, harus bijaksana untuk mengatur dan mengantisipasi masa depannya. Mungkin kita bertanya, apakah bendahara ini ketika melakukan praktek mengubah surat hutang itu tidak merugikan tuannya? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam sistem hutang piutang pada masa itu di Israel, itu ada aturan bahwa ada batas maksimal yang boleh diambil sebagai bunga ketika seseorang itu berhutang. Dan kalau seseorang itu menghutangkan dan kemudian mengambil bunga lebih dari aturan, maka dia bisa dibawa ke pengadilan. Nah, tapi bagaimana bendahara ini kok masih bisa melakukan praktek mengambil keuntungan atau bunga lebih banyak? Jadi rupanya pada masa itu bendahara-bendahara yang bekerja pada tuannya itu dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara demikian. Misal ada seseorang datang berhutang katakanlah 100 pikul gandum. Seharusnya bunga yang diizinkan misalnya hanya menambah 20 pikul. Berarti dia harusnya bayar cuma 100 hutangnya dan 20 pikul bunganya. Tetapi bendahara ini kemudian membuat surat hutang yang isinya 150 pikul. Dia menambah 30 pikul untuk kepentingan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana supaya tidak bisa dibawa ke pengadilan? Dia tidak menuliskan di dalam surat hutang itu berapa hutangnya, berapa bunganya. Tetapi yang dia tulis adalah berapa yang harus dia bayar tanpa menyebutkan berapa hutangnya. Jadi kalau kita perhatikan ketika bendahara ini menyuruh mengganti surat hutang, itu dia hanya mengatakan sebelumnya kamu tak suruh bayar berapa gitu ya. Oh saya sebelumnya suruh bayar 100, tulisan bayar 80. Jadi ketika surat hutang itu diganti, sebetulnya bendahara ini tidak merugikan tuannya. Tetapi dia hanya mengurangi keuntungan bunga ilegal yang dia dapatkan. Mengapa bendahara ini mau mengurangi keuntungan ilegal yang dia dapatkan? Karena dia berpikir untuk sesuatu yang lebih penting. Gak apa-apa wis aku ngurangi keuntunganku yang sekarang. Supaya aku ini bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang berhutang. Supaya nanti kalau aku sudah tidak bekerja sebagai bendahara, aku tidak punya pekerjaan, aku masih punya kesempatan ditolong oleh orang-orang yang kepadanya aku berbuat baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ingin dipuji oleh Tuhan Yesus itu adalah kecerdikannya mengatur, mengelola dan mempersiapkan supaya hidupnya ini bisa tetap berjalan dengan baik setelah dia tidak bekerja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang cukup cerdas, cukup bijaksana di dalam mengatur dan mengantisipasi masa depan kita? Apakah kita menjadi orang-orang percaya yang cukup baik mengatur keuangan kita demi mengantisipasi masa depan kita?
Sebagai anak-anak Allah, kita meyakini bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Kita yakin bahwa Allah itu akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi keyakinan itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk mengelola uang ataupun harta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Janji pemeliharaan Allah itu tidak berarti membuat kita kehilangan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang percaya tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan, tidak boleh awur-awuran menggunakan uang ataupun harta yang Tuhan percayakan. Sebaliknya Allah ingin orang percaya dengan penuh hikmat mengelola dan mengatur harta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita ini hidup di dalam dunia yang mendorong kita menjadi orang yang sangat konsumerisme, ya. Kita ini diperhadapkan pada iklan-iklan yang membuat kita itu tertarik untuk membeli. Tanyakan kepada ibu-ibu yang asalnya itu mungkin hanya lihat Reels atau Instagram. Kemudian lihat, ada barang tawaran. Harganya kok murah ya. Padahal sebetulnya nggak perlu. Lalu apa? Belanja online. Betul ya? Saya kalau belanja online itu suka dikomentari anak saya. Mami ya belanja terus ya. Padahal yang dibeli juga bukan barang-barang besar. Tapi kemudian saya jadi mikir, iya ya. Betapa hari ini kita itu diperhadapkan pada dunia yang membuat kita itu menjadi orang yang sangat konsumerisme. Belum lagi kalau kita lihat ya, tawaran-tawaran di sekitar kita. HP tiap tahun ganti, muncul edisi-edisi baru yang membuat kita itu sebetulnya nggak perlu membeli itu. Karena yang kita punya mungkin sudah cukup oke. Tetapi kadang-kadang itu mendorong kita untuk mengeluarkan atau menggunakan uang kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Belum lagi pergaulan, ya. Anak-anak remaja ya, perhatikan ya. Betapa seringkali teman-temanmu atau orang-orang di sekitarmu itu menggunakan berbagai macam barang yang seolah-olah membuat gengsi mereka itu terlihat lebih wah. Sadar atau tidak sadar kamu terdorong untuk ikut-ikutan. Satu ketika saya pernah ngalami, ketika saya masih pelayanan di Aletheia, salah seorang TU kami itu mengalami kasus, ya. Rupanya dia itu untuk supaya bisa diterima oleh teman-temannya, itu ngikut teman-temannya yang suka ngafe-ngafe di Starbucks gitu ya. Kemudian kongko-kongko di kafe-kafe gitu. Yang sekali duduk itu mungkin akan menghabiskan beberapa puluh ribu. Sementara mungkin gajinya tidak cukup. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pergaulan sekitar kita, suasana membuat kita itu gampang sekali masuk dalam kondisi menjadi orang yang konsumerisme. Saya sendiri pernah mengalami ya di telepon Pak. Saya itu sudah tidak pernah ngangkat telepon kalau saya itu tidak kenal. Tetapi karena saya ini sekarang jadi gembala, saya tidak berani ngangkat nomor telepon yang saya tidak kenal ya. Takut kalau jemaat. Kalau jemaat yang mungkin namanya belum sempat saya save, lalu butuh saya nggak ngangkat. Saya khawatir gitu ya. Tapi kalau depannya 021 saya sudah nggak pernah ngangkat. Tapi kalau handphone itu kadang-kadang saya masih takut ya. Jadi saya angkat. Nah sekarang itu rupanya marketing itu sudah nggak pakai telepon kantor ya. Mereka pakai handphone. Dan saya itu beberapa kali ditelepon. Ibu, ini ibu, wah biasa ya. Ibu terpilih menjadi nasabah yang istimewa ya. Ibu akan dapat pinjaman 14 juta tanpa bunga. Oh enggak, terima kasih, saya enggak perlu. Loh enggak apa-apa ibu, meskipun enggak perlu. Ibu ambil saja, enggak kena bunga loh bu. Sayang loh kesempatan ini dilewatkan. Siapa tahu nanti ibu perlu beli apa. Enggak mbak, saya enggak mau. Ngotot, sampai saya bilang, maaf ya mbak, saya enggak mau, saya tutup. 2 hari kemudian ditelepon lagi, sama ngototnya. Lalu saya mengatakan, mbak, saya itu kalau hutang kan tetap harus bayar toh mbak. Lah kok saya itu cari susah toh mbak. Saya enggak perlu kok disuruh hutang. Enggak, terima kasih.
Akhirnya itu nada saya jadi agak tinggi ya, jengkel ya. Ini orang enggak mau utang kok dipaksa utang. Ya kebetulan saya enggak butuh uang. Coba kalau yang butuh uang, ya langsung diutang. Apalagi dia ngomong gini, enggak apa-apa Bu, siapa tahu nanti ibu perlu untuk jalan-jalan, untuk beli HP baru. Loh, iki lah golek perkara sih, betul enggak? Betapa dunia kita hari ini itu membuat kita menjadi orang yang masuk dalam kondisi hutang itu dipaksa. Kalau kita itu tidak baik-baik mengatur hidup kita akan bisa masuk dalam kondisi kekacauan keuangan. Ya, nah pertanyaannya bagaimana kita ini bisa bijaksana mengatur keuangan kita? Ya, yang pertama kita perlu membuat rencana keuangan. Kemudian yang kedua kita perlu memiliki tabungan. Dan yang ketiga kita berusaha untuk tidak berhutang. Ya, kenapa kita perlu membuat rencana keuangan? Kita perlu belajar supaya di dalam kehidupan kita, pengeluaran kita itu tidak lebih besar dari penghasilan kita. Tidak besar pasak daripada tiang. Ini adalah kata-kata yang mungkin sudah sering kita dengar. Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau kita itu hidupnya gampang terpengaruh orang lain, mudah terprovokasi, mengikuti gaya hidup orang lain, maka akan sangat besar kemungkinannya kita itu menjadi orang yang besar pasak daripada tiang. Kita perlu mengatur supaya pengeluaran kita itu tidak lebih besar dari penghasilan kita. Kalau seandainya kita menemukan pengeluaran kita itu lebih besar dari penghasilan kita, maka ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Atau yang kedua, menambah penghasilan. Tapi menambah penghasilan dengan cara yang benar ya. Jangan dengan cara yang enggak benar gitu ya. Kalau pengeluaran kita itu besar, lebih besar dari penghasilan kita, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi pengeluaran. Jika itu tidak mungkin, maka kita harus berpikir untuk menambah penghasilan. Kalau menambah penghasilan sudah tidak mungkin, mengatur pengeluaran juga menjadi sulit. Buat skala prioritas, mana yang sungguh-sungguh perlu. Mana yang tidak bisa tidak, dan mana yang bisa tidak perlu dikeluarkan. Kalau ngomong perlu, itu rasanya kita perlu semua. Gitu ya. Tapi kalau kemudian kita perhatikan, kita akan menemukan ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita kurangi. Kalau bayar listrik, bayar air nggak bisa. Ya, kalau nggak bayar listrik, lampunya dimatikan. Misalnya ya. Atau kalau misalnya wifi, kita bisa memikirkan, betul nggak aku ini butuh wifi? Atau saya itu wifi hanya untuk bermedia sosial misalnya gitu. Nah hal-hal semacam itu bisa kita atur, kita perhatikan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Buang yang tidak perlu-perlu. Buat skala prioritas mana yang perlu. Berusahalah berhemat dengan pengeluaran-pengeluaran yang memang harus dikeluarkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu punya pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa tidak dikeluarkan. Misalnya harus belanja. Ya, beli beras, beli minyak, beli gula, kemudian belanja sayur mayur, dan macam-macam. Itu sesuatu yang tidak bisa tidak dikeluarkan, harus dikeluarkan. Tetapi kita bisa mengatur supaya yang kita beli itu sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jangan kalau kemampuan kita itu misalnya sehari hanya mampu belanja 50.000, Anda belanja sampai 100.000. Lalu sisanya kekurangannya cari pinjaman, apalagi pinjaman online yang bunganya itu mingguan dan semakin lama semakin besar. Buatlah skala prioritas, hematlah apa yang bisa dihemat. Pikirkan alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan untuk bisa menghemat jika memang penghasilan kita tidak besar. Saya ingat dulu ketika rumah saya masih di Pondok Chandra ya. Memang sering diantar atau dijemput oleh Pak Gun. Tapi ada masa-masa ketika saya harus pulang sendiri dari Aletea menuju ke Pondok Chandra. Waktu itu saya hamil gitu ya, hamil cukup besar. Itu Pak Gun sudah ojo naik bemo ya. Naik taksi. Engkau tak kasih duit. Ojo naik bemo. Tapi saya mikir, naik taksi dari Aletea menuju ke Pondok Chandra. Waktu itu angkanya sekitar 70-80 ribu. Sementara kalau saya naik bemo itu saya bisa menghemat banyak.
Ya saya pergi naik bemo tapi enggak ngomong apa-apa. Ya juga enggak cerita apa-apa. Mungkin enggak ada yang tahu, termasuk mama saya mungkin enggak pernah tahu. Saya pergi naik bemo. Jadi saya naik becak dari Aletea itu menuju Jalan Semarang. Dari Jalan Semarang saya naik bemo sampai di Wonokromo. Dari Wonokromo naik bemo lagi ke Pondok Chandra. Sampai di Pondok Chandra saya jalan kaki masuk ke rumah. Ya enggak terlalu jauh. Ya lumayan lah. Itu saya lakukan. Saya enggak perlu cerita ke siapa-siapa. Saya juga enggak ngomong ke Pak Gun kalau ditanya, "Yuk sampai rumah," sampai. Saya juga berusaha enggak ngomong kalau saya naik bemo gitu ya. Saya juga berusaha nyelimur kalau dia tanya naik apa gitu ya. Supaya tidak menimbulkan keributan. Tetapi karena saya tahu kalau saya naik taksi berkali-kali, uang itu bisa digunakan untuk yang lain. Jangan hanya karena kata orang. "Oh kamu naik apa?" "Numpak bemo." "Numpak bemo." "Mbok numpak Grab." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita atur sedemikian rupa. Supaya itu mencukupkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita itu harus memiliki tabungan, gitu ya. Saya mencoba mencari informasi, komposisi pengaturan keuangan itu seperti apa. Memang ada beberapa teori. Ada yang mengatakan sistem 50, 30, 20. 50 itu untuk kebutuhan hidup, ya. Jadi kalau misalnya gajinya itu 4 juta, 2 juta ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bayar listrik, beras, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian dikatakan 30% itu untuk kebutuhan yang sifatnya sekunder. Kalau misalnya mau nonton, kalau misalnya ya butuh sesuatu yang bukan primer gitu ya. Termasuk 30 ini kalau Anda itu punya kredit. Tidak boleh lebih dari 30%. Kalau kredit Anda sudah 30%, itu artinya Anda sudah tidak bisa punya kesempatan untuk healing-healing dan ngafe-ngafe atau ngopi-ngopi gitu ya. Jadi kalau nggak mau 30% ini habis untuk cicilan, ya jangan ambil cicilan banyak-banyak gitu ya. Nah kemudian dikatakan 20% itu harus ditabung. Bisa untuk investasi, bisa ditabung biasa, bisa untuk asuransi dan sebagainya. Jadi komposisinya itu 50, 30 dan 20 idealnya. Mungkin ada yang batin. Halah kok ngomong 30, 50, 20. Duit saya itu 100% kalau terima setiap bulan. Itu begitu masuk amplop dibagi, wis entek loh se. Saya pernah ngalami gitu ya. Awal-awal menikah itu, saya kalau terima gaji, Pak Gun terima gaji, duitnya diserahkan saya. Dulu belum payroll ya. Itu begitu terima gaji, itu langsung saya masukkan, saya buat amplop. Amplopnya sampai sekarang masih ada. Saya tulis amplop untuk beli ini untuk bayar listrik, untuk bayar apa. Lalu duitnya saya masukkan. Nanti akhir bulan kalau masih ada sisa itu saya ngomong sama Kogun. Masih ono sisa di amplop ini. Ayo kita foya-foya, makan yang enak gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa? Bahwa ketika kita itu punya uang harus diatur. Mungkin kita nggak bisa, komposisinya nggak bisa sebagus itu ya. Tetapi paling tidak usahakan selalu punya tabungan. Karena tabungan itu diperlukan kalau kita sakit mendadak. Kalau mobil ngalami masalah. Kalau ada sesuatu yang di luar rutinitas, kita itu punya uang untuk bisa mengcover itu. Ya. Ada juga yang memberi pengaturan 40, 30, 20 dan 10. Nah ini menurut saya jauh lebih ideal. Ya. 40 itu kebutuhan hidup, 10 itu untuk kebaikan, 20 untuk masa depan, 30% itu untuk yang primer atau cicilan. Gitu ya. Kenapa saya mengatakan ini lebih baik? Karena di dalamnya itu ada 10% bagian yang kita berikan untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Ini tidak termasuk perpuluhannya. Perpuluhan itu masuk kebutuhan utama ya. Yang 40% itu ya di sana ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan memang kadang tidak mudah. Ini hanyalah gambaran atau pengaturan-pengaturan yang sifatnya itu membantu kita. Tetapi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Tetapi prinsipnya adalah bahwa uang itu harus diatur. Kita tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan. Dan kemudian yang berikutnya, jangan membiasakan diri dengan hutang atau menyelesaikan persoalan dengan hutang. Menyelesaikan persoalan dengan hutang itu adalah menyelesaikan persoalan yang paling gampang dan paling instan. Ditambah lagi hari ini, Anda itu hanya punya modal handphone aja, Anda bisa dapat pinjaman. Tetapi seringkali problemnya adalah bahwa hutang itu akan menimbulkan persoalan di belakang hari. Jangan berhutang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Berhutang, ada kalanya kita perlu berhutang. Tetapi hutang-hutang yang bersifat produktif. Misalnya
hutang untuk modal usaha. Misalnya hutang kredit rumah, karena kalau kita langsung beli rumah bleng, kita mungkin nggak punya duit, gitu ya. Kita harus terpaksa kredit, hutang bank untuk bisa membeli rumah. Atau mungkin kita terpaksa kredit kendaraan ya. Kredit kendaraan karena apa? Kalau saya pergi naik kendaraan umum, bemo itu mungkin sulit pindah berkali-kali, biayanya banyak. Kalau dihitung-hitung saya nambah sedikit untuk nyicil motor misalnya. Itu boleh dilakukan. Sesuatu yang produktif. Tapi jangan nyicil mobil hanya untuk gaya-gayaan. Atau nyicil motor untuk gaya-gayaan. Itu akan menjadi beban. Dan dikatakan bahwa besarnya cicilan itu tidak boleh lebih dari 30% penghasilan kita. Supaya kita bisa tetap hidup dengan baik. Kalau cicilan kita itu sudah lebih dari 30%, itu akan menjadi beban dan akan mengganggu stabilitas keuangan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang perlu kita lakukan untuk mengatur keuangan kita. Jangan mudah tergoda, jangan mudah terpengaruh, jangan terlalu peduli kata orang ya. Karena kalau ada apa-apa, kalau menderita, itu yang susah kita. Karena itu pergunakanlah dengan cara yang bijaksana. Pergunakanlah dengan cara yang baik. Pergunakanlah dengan cara yang cermat. Aturlah keuanganmu dengan baik. Supaya kita ini tidak menjadi beban bagi orang lain. Aturlah kehidupan dan keuangan kita. Supaya kita ini tidak menjadi menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Selain itu mengelola keuangan dengan baik. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercaya Allah untuk mengelola harta milik Allah. Kita boleh menikmatinya, tetapi menggunakan dengan cara yang bijaksana agar tidak menyusahkan dan membebani orang lain dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya, jadi nasihat yang pertama adalah kita harus mengantisipasi dengan bijaksana, dengan cerdik akan masa depan kita, mengatur keuangan kita dengan baik supaya kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nasihat yang kedua. Dalam bagian ini Yesus juga mengajarkan atau menasihatkan agar orang percaya itu menggunakan uangnya agar berdampak pada kekekalan. Wah, kita mungkin bingung ya. Bagaimana menggunakan uang agar bisa berdampak sampai kepada kekekalan. Sementara kita ini tahu bahwa yang namanya uang itu tidak bisa dibawa mati. Betul ya? Kita semua sepakat bahwa uang itu tidak bisa dibawa mati. Ada sebuah cerita tentang Alexander Agung. Ya, kita tahu Alexander Agung ini seorang yang sangat hebat. Gitu ya. Dia bisa menaklukkan hampir separuh dunia ketika dia masih sangat muda. Diceritakan dia juga orang yang sangat kaya. Ya, karena dia menaklukkan banyak daerah, dia punya banyak sekali harta kekayaan. Dan menjelang akhir hidupnya itu dia punya 3 permintaan. Ya, salah satu permintaannya itu dia mengatakan nanti kalau aku mati, aku mau tanganku itu dikeluarkan dari peti mati. Ya, sehingga orang bisa melihat tanganku ini. Nah, pengawal-pengawalnya lalu bertanya, kenapa tuanku? Kok tuanku itu minta tangannya dikeluarkan dari peti mati? Lalu dia mengatakan, aku ingin semua orang tahu dan aku ingin orang belajar. Bahwa sehebat apapun seseorang, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, dia tidak akan bisa membawanya ketika maut menjemput. Karena itu aku mau tanganku ini dikeluarkan supaya orang lihat waktu aku mati aku tidak bawa apa-apa. Tidak ada sebutir emas yang bisa aku bawa. Tidak ada sepotong koin yang bisa aku bawa ketika aku mati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi melalui perumpamaan ini Yesus justru memberikan nasihat kepada pengikut-pengikutnya demikian. Gunakan uangmu sehingga uang yang fana itu tetap bisa memiliki nilai kekal nantinya. Dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagian perumpamaan ini senada dengan nasihat Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19. Yesus mengingatkan, kalau kamu punya harta,
Gunakan hartamu itu dengan bijaksana. Hartamu yang sifatnya sementara, hartamu yang sifatnya fana, yang tidak bisa kamu bawa mati, kamu bisa gunakan dengan baik selama di dunia ini, supaya punya dampak yang bernilai kekal. Uang yang sementara ini, yang kamu kelola dengan baik, yang kamu gunakan untuk tujuan-tujuan yang bijaksana, ini punya dampak, punya manfaat sampai kepada kekekalan. Umat Allah harus menggunakan milik duniawi mereka sebagai investasi rohani. Sama seperti orang-orang dunia saat ini ya. Kalau kita punya uang, kita mau menggunakan uang itu berinvestasi supaya untuk mendapatkan manfaatnya. Demikian juga di dalam hidup kita di dunia ini. Kita perlu memikirkan investasi-investasi yang bersifat kekal. Tidak semata-mata investasi yang bersifat sementara saja yang tidak bisa kita bawa ketika kita mati. Tetapi marilah kita menggunakan uang kita itu dengan cerdik untuk menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal. Uang yang bersifat sementara, tetapi ketika kita menggunakan uang itu dengan cara yang tepat, maka dampaknya itu akan bisa bersifat kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, uang tidak bisa diandalkan. Ya, uang tidak bisa diandalkan selamanya. Akan tiba waktunya kita harus meninggalkan uang-uang kita. Tetapi ketika kita masih memiliki dan bisa mengatur uang kita di dalam dunia ini, mari kita gunakan supaya uang-uang itu bisa berdampak kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita ini hidup di dalam dunia yang mendorong kita itu menjadi orang yang individual. Mendorong kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita itu lebih fokus kepada kepentingan kita, kepada kesenangan kita, kepada kebutuhan kita. Ditambah lagi dengan pandangan-pandangan yang mengatakan, ya kalau kamu kerja keras bolehlah kamu menikmati, kamu berhak menggunakan uangmu, kamu berhak menikmati hasil kerja kerasmu. Ya, kita merasa bahwa semua uang atau hasil kerja keras yang aku dapatkan itu berhak ku nikmati. Apalagi uang tidak bisa dibawa mati. Jadi selagi hidup ayo dinikmati. Habiskan kalau perlu, mungkin begitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini Yesus mengingatkan. Uang yang kamu miliki yang bersifat fana, uang yang kamu miliki yang tidak dapat kamu bawa mati, itu bisa kamu gunakan dengan baik. Bisa kamu gunakan dengan cara yang bijaksana agar memiliki dampak pada kekekalan. Bagaimana kita menggunakan uang kita untuk bisa menjadi harta di surga? Saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu bagaimana caranya. Kita bisa menggunakan uang kita untuk mendukung pelayanan-pelayanan di gereja. Kita bisa menggunakan uang kita untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kita bisa menggunakan uang kita untuk mendukung pelayanan penginjilan. Kita bisa menggunakan uang kita untuk mendukung berbagai bidang pelayanan di mana saja Tuhan menempatkan dan mempercayakan kita. Mari kita menggunakan uang kita yang sementara ini, yang dapat kita kelola dan kita gunakan dengan baik agar bisa berdampak sampai kepada kekekalan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Hidup kita ini dipelihara oleh Allah. Namun kita bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Gunakan uang dengan bijaksana untuk bisa mengantisipasi masa depan kita. Agar masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Tidak menyusahkan orang lain dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Gunakan uang yang sementara agar memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Bagaimana kami belajar dari seorang bendahara yang cerdik. Dia menggunakan apa yang dia miliki untuk mengatur dan mengantisipasi masa depannya. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami untuk mengatur sehingga uang yang Tuhan percayakan kepada kami dapat mencukupi kebutuhan kehidupan kami. Memelihara keluarga kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan.
agar kami bisa menggunakan uang kami yang bersifat sementara dan fana ini, agar memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.